Kajian Islam. Percaya? Pernah lihat roh? Pernah bisa membayangkan bentuk roh itu bagaimana? Apakah roh itu punya sayap dua, punya golongan di atas? Nah, itu propaganda itu. Itu yang ada di jasad kita. Bukan yang dikubur, bukan yang di sorga, bukan yang di langit, bukan. Yang di jasad kita. Kita sampai sekarang belum bisa membayangkan apa itu bentuknya roh, warnanya apa, sifatnya bagaimana. Apakah dia termasuk zat padat, zat cair atau zat gas? Nah, itu yang itu kan diketahui oleh manusia, bukan hal gaib. Dan roh itu satu-satunya, wallahu taala alam, satu-satunya pertanyaan yang ada dalam Al-Qur'an yang tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika para sahabat bertanya, yas'alunaka, tanya tentang ahillah dijawab, tentang hilal dijawab, tentang syahrul haram dijawab, tentang haid dijawab, tentang anfal dijawab, tentang apa yang diinfakkan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu ditanya wa yas'alunaka 'anir ruh, apa jawaban Allah? Qulir ruhu min amri rabbi. Jawab Muhammad, roh itu urusan Allah. Jadi jawab. Masih gaib. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ingatlah, kalian dikasih ilmu cuma sedikit. Ilmu untuk membayangkan apa yang diindrai. Sedikit, itu berarti belum nyampe ilmu kamu ke situ. Bukan berarti nggak ada ruh. Ruh hanya bisa diimani. Dengan mengimani, Allah menciptakan ruh. Itu aja sudah. Bukan untuk bisa dibayangkan atau tidak. Tidak. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Maka kalau ada orang mengaku tahu roh itu pinginnya apa, roh itu setiap malam ini balik ke rumahnya, roh itu minta ini, minta itu, maka seakan-akan dia mengaku tahu gaib. Karena Rasulullah SAW dia menjawab, qulir ruhu min amri rabbi, dan dia ketika mengatakan, oh roh itu datang malam ini, kita harus mempersiapkan ini, roh itu gini, datang nanti dia menangis kalau nggak gini, ini. Jawab, ada dalilnya nggak? Kalau nggak ada dalil berarti Anda mengaku-ngaku yang gaib yang tidak pernah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang roh. Jadi bukan tidak masuk akal, tapi belum bisa mungkin dibayangkan oleh akal kita. Baik. Nah, inilah sikap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang perlu kita tiru. Dan sikap kita dalam mendapatkan berita dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama, kita imani secara global, mujmal. Kalau memang perinciannya, berita tentang perinciannya belum sampai kepada kita. Itulah yang akan membedakan orang banyak baca, orang makin banyak baca hadis, makin banyak baca ayat, makin banyak ilmu. Tidak banyak baca, tidak banyak ilmu. Ilmunya cuma global saja. Apa contohnya? Contohnya misalnya, saya beriman tentang adanya hari akhir, hari dibangkitkannya manusia. Itu namanya iman global. Kemudian kalau ditanya, kamu tahu nggak bahwasanya orang makan riba itu kalau dibangkitkan kayak orang kesurupan? Oh, saya belum tahu. Oh, ada ayatnya loh. Kalau ada ayatnya saya percaya. Kamu tahu nggak bahwasanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat nanti orang-orang curang akan punya benderanya sendiri ketika dibangkitkan, ngumpul semuanya di bawah bendera itu. Oh, ada, saya belum tahu itu. Pokoknya saya yakini saja bahwasanya nanti kita akan dibangkitkan. Yang itu saya belum tahu. Itu ada hadisnya loh. Kalau hadisnya sahih saya yakini. Jadi dia punya modal pertama apa? Iman yang global. Yang terperinci, makin baca dalil, makin tahu. Makin baca dalil, makin
mengimani. Makin tambah iman, makin beda iman dia dengan iman yang hanya global saja. Saya meyakini bahwasanya adanya surga. Tapi perincian nikmat surga saya belum tahu. Nah, berapa bidadari yang didapatkan oleh setiap orang, saya belum tahu. Gini loh, ada hadisnya? Ada, saya yakini. Nah, bagaimana bentuk rumahnya orang mukmin di dalam surga? Apa perhiasan yang mereka pakai? Apa yang mereka lakukan setiap hari? Terkadang orang sampai terperinci itu belum dibaca. Tapi dia sudah punya modal awal, yaitu pokoknya saya yakini adanya surga dan segala nikmat yang di surga. Bentuknya, perinciannya, wallah ta'ala saya belum tahu. Setiap hadis yang datang, kalau yang sahih, saya yakini. Ini namanya iman terperinci sekarang. Iman kepada malaikat. Saya meyakini bahwasanya ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terbuat dari cahaya, yang mereka mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bermaksiat kepadanya. Baik. Kamu tahu enggak jumlah malaikat setiap hari masuk Baitul Ma'mur? Enggak tahu. Ada hadisnya loh gini. Wah, ya udah sami'na wa ata'na. Kamu enggak tahu enggak malaikat petugas ini? Oh, saya enggak tahu. Ada yang ini loh. Oh, saya yakini, tambah iman. Kamu meyakini akan ada hari kiamat? Yakini. Kamu tahu nggak tanda-tanda hari kiamat? Oh, saya belum tahu ya. Ini loh tanda-tandanya. Tambah iman. Baik. Inilah cara beriman kepada berita-berita yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang global, ada yang terperinci. Global ini harus diyakini oleh semua orang. Perincian ini tergantung orang makin tambah belajar, makin tambah iman, makin tambah pahala. Nah, mari kita praktekkan sebagaimana ucapan Imam Asy-Syafi'i, sikap beliau terhadap Al-Quran, As-Sunnah Rasulullah dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, amantu billah wa bima jaa'a 'anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah dan segala yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya berita sesuai dengan keinginan Allah. Dan aku beriman kepada Rasulullah dan segala berita yang datang dari Rasulullah sesuai dengan keinginan Rasulullah. Kenapa harus pakai pada kata-kata ala muradillah, ala muradi Rasulillah, sesuai dengan keinginan Allah dan sesuai keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena ada orang-orang yang beriman kepada malaikat, tapi bayangan dia malaikat tidak seperti yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Ada orang mengimani namanya malaikat itu hanyalah spiritual, keinginan, dorongan untuk berbuat kebaikan, bukan makhluk dia. Beriman kepada malaikat, tapi dia nggak malaikat itu bukan makhluk, nggak ada makhluk dari terbuat cahaya yang ada. Terus malaikat apa? Ya, pokoknya kalau orang mau berbuat baik itu dorongan malaikat. Kalau orang berbuat jelek itu golongan setan kata mereka. Jadi tidak percaya adanya malaikat berupa makhluk, itu nggak ada. Dia beriman kepada malaikat, tapi hakikat malaikat yang diyakini dia beda seperti yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kadang-kadang beriman kepada adanya surga, tapi tidak seperti yang diinginkan Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam masalah pemahaman surga. Menurut dia surga itu hanyalah bayangan saja. Hanyalah sebagai penyemangat orang berbuat baik. Berarti sebenarnya ada surga? Enggak ada. Surga itu hanyalah sebagai pendorong. Ada yang mengatakan itu, ada keyakinan seperti itu, Pak. Kita perbaiki keyakinan kita. Kita yakini apa yang disampaikan oleh Allah sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu bentuk konsekuensi kita kepada iman, terkonsekuensi dari iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda sudah mengucapkannya. Harus dipertahankan sampai tetes darah terakhir, sampai
tarikan nafas terakhir, karena itu modal kita untuk masuk surga. Dan ingatlah, gelombang fitnah, godaan-godaan itu akan terus datang. Karena setan tidak rela kita terus berada jalan yang lurus untuk pulang ke rumah kita, yaitu surga. Dia terus akan menggoda kita untuk melenceng ke kiri dan ke kanan untuk terjatuh ke dalam neraka. Berarti jagalah keyakinan ini. Pertahankanlah, jangan sampai digoyahkan oleh syubhat. Jagalah iman anak kita. Jagalah iman anak kita. Iman kepercayaan mereka terhadap berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai sekolah tempat dia belajar malah menjauhkan dia dari keyakinan kepada Rasulullah SAW. Na'udzubillah min dzalik. Pertahankan itu. Karena salah satu bentuk pertahanan dalam akidah ini dikatakan oleh Imam An-Nawawi ketika beliau mengatakan tidak boleh berangan-angan minta mati. Ini yang salah jam saya atau jam itu? Tidak boleh berangan-angan minta mati gara-gara ada musibah yang menimpa dia, yaitu musibah dunia. Karena ada perintah, ada larangan Rasulullah SAW, la yatamannayanna ahadukumul mauta limusibatin asabathu. Janganlah kalian berangan-angan minta mati gara-gara ada musibah yang menimpa kalian. Fa in kana la budda fa'ilan. Kalau memang menurut dia harus minta karena enggak tahan lagi, jangan minta mati. Tapi falyaqul Allahumma tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku seandainya kalau memang kehidupan itu lebih baik bagiku. Wafatkanlah aku kalau memang wafat itu lebih baik bagiku. Jadi yang kita minta bukan mati ataupun hidup. Kita minta kebaikan. Karena apa? Yang sedang kita hadapi adalah musibah dalam dunia. Badan, harta, anak. Kita minta kebaikan. Tapi kata beliau, kata Imam Nawawi, kalau musibah itu musibah dalam agama, maka boleh minta mati. Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamni wa in aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau perbuatan yang baik, meninggalkan kemungkaran, mencintai orang-orang miskin, dan aku mohon agar Engkau mengampuniku dan merahmatiku. Dan apabila Engkau menginginkan fitnah itu adalah musibah dalam agama, menginginkan terjadinya fitnah bagi hambamu di muka bumi ini, maka cabutlah nyawaku sebelum aku kena fitnah tersebut. Kenapa sekarang? Kenapa lebih utama mati sekarang? Mempertahankan agama. Karena fitnah itu adalah rongrongan terhadap keyakinan kita. Bisa berupa syahwat, bisa berupa syubhat. Berarti lebih baik mati daripada hidup. Istilahnya apa? Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Itu pepatah Indonesia. Daripada saya hidup tak ada iman saya sudah dirongrong, iman saya sudah digerogoti, iman saya sudah diragukan dengan keyakinan-keyakinan yang menyerang ini, lebih baik saya mati ya Allah, tapi saya masih mukmin karena untuk mendapatkan pahala yang kekal di akhirat. Pertahankanlah ini tentang salah satu yang saya katakan konsekuensi dari syahadat kita, yaitu syahadat bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW adalah utusan Allah. Jadi hanya ingin dapat saya sampaikan walaupun ringkas. Semoga menjadi dorongan bagi kita untuk lebih melanjutkan, lebih mempelajari lebih dalam, menambah iman kita dalam keyakinan kita terhadap Rasulullah SAW, sebagaimana kita juga memperdalam keyakinan kita tentang syahadat asyhadu an la ilaha illallah, yaitu ketika kita mempelajari tauhid.
Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Islam